Ketika saudara-saudaranya tenggelam dalam keringat mereka karena dosa-dosa yang dilakukan, ada 7 golongan yang tenang mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berimba kareba. Apa jawabannya? Nabilu kareba. Masya Allah. Baik jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Anzala minas sama'i ma'a. Allah yang menurunkan angin dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi, memberkati kehidupan kita. Allah lah yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan, pada sejatinya adalah milik Allah semata. Kita tidak punya apa-apa dalam kehidupan ini. Kita senantiasa tatkala mendengarkan ada musibah yang datang menimpa, apa kata kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min. Semoga salawatmu, salammu, berkahmu, nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang diutus untuk memberikan warna-warna indah untuk alam semesta ini, untuk memberikan kasih sayang buat kita, sehingga kita bisa tahu jalan balik ke rumah kita. Semoga salawat itu bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita nih pada hakikatnya bukan penduduk bumi. Kita pada hakikatnya bukan penduduk bumi ini. Tapi penduduk mana jamaah? Penduduk mana? Bapak kita Nabi Adam alaihissalam diletakkan di mana oleh Allah Jalla Jalaluh? Di surga. Tapi karena satu dosa yang dia lakukan, Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Apabila dikeluarkan dari surga karena satu dosa, mungkinkah kita balik ke surga dengan 10 dosa yang kita bawa, dengan ratusan dosa yang kita lakukan? Ketahuilah bahwa Allah menciptakan bumi ini dengan segala keindahannya bukan untuk tempat tinggal kita. Gempa yang terjadi, banjir yang terjadi, tsunami yang terjadi, sejatinya semua itu bakal terjadi menimpa dunia ini. Yang di Jawa pun akan hancur gedung-gedung yang ada di sana, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Inna ja'alna ma'alal ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, kami menciptakan semua yang ada di muka bumi ini perhiasan yang enak dipandang, yang nyaman dirasakan. Untuk apa? Untuk apa ada rumah-rumah yang indah?
Untuk apa ada mobil-mobil yang kita lihat? Untuk apa ada gunung-gunung, ada pepohonan? Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Kata Allah, untuk menguji siapa di antara hamba-hambaku yang paling baik amalannya. Jemaah, kalau kita melihat orang kafir mati, orang Islam mati. Kita melihat orang kafir sakit, orang Islam sakit. Orang kafir ada yang kaya, orang Islam ada yang kaya. Orang kafir ada yang miskin, orang Islam juga ada yang miskin. Semua diciptakan oleh Allah untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling banyak mobilnya. Lalu Allah mengatakan, wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, kami bakal menjadikan semua yang ada di muka bumi ini. Saya di Palu tidak melihat ada gedung-gedung yang tinggi, tapi di Jawa kita melihat, di Jakarta ada gedung-gedung yang tinggi, yang mungkin sampai 100 tingkat. Kami akan menjadikan semuanya rata sama tanah. Yang hari ini rumahnya tidak terkena gempa, esok pasti terkena gempa. Yang hari ini masih selamat tidak mati, esok bakal mati, itu pasti. Semuanya bakal rata sama tanah. Kita memang diciptakan untuk kehilangan semuanya. Dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat, tatkala tsunami datang, ditinggalkan tuh rumah, mobil ditinggalkan, semua berlari menyelamatkan nyawanya. Gunung-gunung yang kita lihat sekarang, kita berpikir orang yang terkena tsunami di pantai lari ke gunung supaya selamat dia. Akan datang satu hari tidak ada keselamatan. Gunung pun hancur. Orang-orang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya, bagaimana kelak gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang kokoh, bagaimana masa depan dia? Kalau rumah bisa hancur, kita melihat. Kalau gedung yang tinggi bisa ambruk, kita bisa melihat. Bangunan-bangunan yang besar ditelan oleh bumi. Tapi bagaimana dengan gunung-gunung yang tinggi? Faqul yansifuha Rabbi nasfa. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, gunung itu akan hancur menjadi debu yang berterbangan. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Allah akan jadikan gunung itu rata, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Orang nggak akan lagi tahu, di sini dulu Anda punya rumah, di sini dulu Anda punya kebun, nggak ada. Selesai umur dunia, kemudian kita akan dibangkitkan. Jamaah, yang kaya mati, yang sehat mati, presiden mati, gubernur mati, bupati mati, polisi mati, tentara mati, semua bakal mati. Kemudian manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Berapa lama sih kita hidup di muka bumi ini? Bapak-bapak, ada yang kepingin umurnya 200 tahun? Angkat tangan. Ada yang ingin 200 tahun? 150? Masa nggak ada jemaah? 120? Ada. Mau berapa umurnya? Ya mungkin 70, Ustaz. Udah cukup, udah tua. Makanya banyak yang takut sama ketuaan. Jamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70.
Umur umatku tuh antara 60 sampai 70. Bapak-bapak yang sudah 60-70 siap-siap mati. Betul. Tapi kematian tidak kenal umur. Maksudnya kalau umur ya 60-70 lah, udah bau kuburan biasanya orang. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari 70. Yang lewat 70 angkat tangan. Anda mau kasih hadiah. Berapa umurnya Bapak? 70. Belum lewat lah. Masih 70. Mana hadiahnya nih jemaah? Kang Umar mana Kang Umar? Nah, 170. Yang lebih Bapak harus siap-siap kalau 70 Bapak. Udah batuk-batuk Bapak kita. Nah, kasih hadiah yang umur 70 karena sudah mulai batuk-batuk. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Kalau ada yang kayak gini baca Allahu Akbar. Subhanallah. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Di sini di muka bumi kita bisa melihat orang kaya nggak pernah sholat ustaz tapi kaya raya, nggak pernah ke masjid tapi kaya. Saya tiap hari ke masjid, miskin ustaz. Ya, pembagian rezeki di muka bumi ini bukan tergantung amalannya, bukan, tapi tergantung ujian yang Allah berikan. Ada yang diuji dengan kekayaan dan tidak bersyukur. Ada yang diuji dengan penyakit dan tidak bersabar. Jadi intinya kalau di muka bumi ini itu bukan karena amalan. Nanti di hari akhir. Kenapa jamaah? Di muka bumi hanya 70 tahun, 100 tahun anggap, 120 tahun anggap. Nanti di kehidupan selanjutnya 1 hari. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun jemaah. 1 hari. Di sanalah kalau mau cari kenikmatan. Di sanalah kalau mau cari surga dan segala kenyamanan hidup ini jemaah. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Yang mati dalam kondisi sujud dibangkitkan dalam kondisi sujud. Kemudian dia berjalan telanjang. Yub'atsun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan, telanjang jamaah. Yang mungkin di muka bumi punya banyak baju, nanti pada hari kiamat engkau akan keluar dari kuburanmu nggak pakai apa-apa. Ada yang mati dalam kondisi berhaji, dalam kondisi pakai ihram, dia meninggal dunia, maka dia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi bertalbiyah. Keluar dari kuburannya, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang sombong dalam hidupnya, yang meremehkan orang lain dalam kehidupan dunia, yub'ats yaumal qiyamah kazzar, akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti semut. Semut kecil wajahnya manusia, diinjak-injak oleh orang-orang di padang mahsyar karena kesombongan dia ketika hidup di dunia. Lalu matahari akan mendekat dengan jarak 1 mil, mungkin 1600 meter. Bagaimana mungkin Ustaz? Kita lihat matahari kalau mendekat, orang akan kepanasan, mungkin akan hancur terbakar semuanya. Maka pada hari itu kata Nabi SAW, sab'atun, ada 7,
Ada 7 manusia. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang selamat ketika matahari mendekat dan mereka tenggelam dalam keringat mereka. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang keringatnya sampai ke dadanya. Wa minhum man yuljimuhumul araqu iljama. Ada yang keringatnya sampai ke hidungnya, tenggelam karena dosa-dosa dia. Mau minta tolong sama siapa pada hari itu? Harta tidak ada guna, anak-anak gak ada manfaatnya, jabatan hilang, gak ada pejabat nanti pada hari itu, semuanya sama, telanjang. Namun ternyata ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Sekarang kita bisa lihat bapak-bapak, ibu-ibu di bawah naungan, di bawah tenda. Ada yang di luar terkena hujan, hujannya sedikit, mereka pantas bertahan. Kalau hujannya deras, ana yakin nggak ada yang berdiri di sana. Taib jamaah, di sebelah sini banyak tempat kosong jamaah. Yang berdiri ini di sebelah sini bisa merapat jamaah. Antum merapat lagi supaya saudara antum nggak terkena hujan. Ibu-ibu masih ada tempat? Ibu-ibu menguasai tempat, nggak boleh orang masuk ke tempat duduk. Coba diluaskan, maju sedikit ibu-ibu, maju sedikit. Nggak ada yang gerak ibu-ibu. Masya Allah. Jangan pelit, ini nggak dimintain duit, ini minta tempatnya dikit, 2 cm, maju ke depan dikit. Ya, silakan ibu-ibu maju ke depan sedikit, merapat ke depan sedikit ibu-ibu. Ibu-ibu, ibu-ibu memang susah diatur jemaah. Pantesan suaminya marah-marah terus. Ya, tolong merapat ibu-ibu yang ada tempat, kemudian masuk ke dalamnya. Kalau bapak-bapak memang orang baik, makanya kenapa boleh nikah 2, 3 dan 4 bapak-bapak. Insya Allah. Betul bapak-bapak. Ketawa-ketawa aja, nanti kita bicarakan itu. Nah, ingat ada 7 golongan yang bakal mendapatkan naungan, tidak kepanasan. Ketika saudara-saudaranya tenggelam dalam keringat mereka karena dosa-dosa yang dilakukan, ada 7 golongan yang tenang mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh. Berapa? 7. Bapak-bapak, ibu-ibu, pilih dari 7 ini. Jadi yang mana silahkan. Semoga bisa jadi semuanya. Yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Baik pemimpin pemerintahan, mau presiden, mau gubernur, mau yang di bawahnya gubernur, mau wali kota, bupati, mau kepala keluarga. Bapak-bapak harus adil sama anaknya, adil sama istri-istri. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan keadilan. Yang berbuat zalim dalam kehidupan ini, makanya kita lihat banyak pemimpin-pemimpin daerah, kepala-kepala daerah yang dipenjara KPK. Mereka zalim, mereka makan harta rakyat, mereka manfaatkan kedudukan mereka, ditangkap KPK, dipenjara. Kalau hanya dipenjara, ketawa-ketawa mereka. Ntar lagi 4 tahun keluar, alhamdulillah, fulus sudah banyak. Tapi kalau nanti pada hari akhir jamaah nih, orang-orang yang zalim, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat.
Maka jadilah pemimpin yang adil. Yang jadi kepala sekolah adil di sekolahannya. Yang jadi kepala keluarga adil sama anak-anaknya. Yang satu dikasih 10.000, yang satunya kasih 10.000. Yang satu dikecup keningnya sekali, satu kecup keningnya sekali. Kalau tidak, anak-anak akan durhaka sama orang tuanya. Ini yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, kata Nabi SAW, wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Kaulah muda, anak-anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Besarnya ahli ibadah. Kalau orang tua suka ke masjid wajar. Sudah tua, sudah bau tanah. Tapi kalau anak-anak muda, ketika teman-temannya nonton konser musik, ketika teman-temannya begadang malam bermain-main, laki perempuan, ini anak muda berada di rumah Allah. Dengan Qur'annya dia membaca, senantiasa mengingat Allah Jalla Jalaluh. Itu spesial banget anak muda yang seperti itu. Maka bapak-bapak yang melihat anaknya taat kepada Allah padahal umurnya masih muda, maka alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu pada hari kiamat nanti akan ada pertanyaan khusus tentang masa muda. Ketika orang-orang digiring di padang mahsyar itu, Allah memerintahkan waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka, berhentikan mereka. Mereka akan ditanya. Bapak-bapak, ibu-ibu akan ditanya tentang masa mudanya. Dipakai untuk apa? Ibu-ibu sudah tua, sholat ngaji itu biasa. Tapi kalau ngelihat cewek, Masya Allah, umur 17 tahun, Masya Allah, puasa Senin Kemis, tengah malam bangun malam, habis subuh baca zikir pagi, waktu duha sholat duha, Masya Allah. Ini akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh. Karena anak muda ini kecondongannya ke maksiat. Dia punya kekuatan untuk memenuhi nafsunya. Siapkan jawaban. Bapak-bapak yang punya masa muda kelam, segera bertobat, minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Nggak perlu cerita-cerita, Allah saya dulu pernah berzina, saya dulu pernah ini. Tobat, tutup masa lalu, dekatkan diri kepada Allah. Dan anak-anak muda yang kadang-kala mengatakan, Ustaz, wallahi nggak kuat Ustaz, fitnah perempuan begitu dahsyatnya. Apalagi sekarang pergaulan bebas, cowok cewek, kalau ada cowok nggak punya pacar diketawain sama sahibnya. Belum laku kamu. Dan kadangkala orang tua kalau melihat anak perempuannya nggak punya pacar, orang tuanya sedih. Seharusnya bapak-bapak ini bangga, anakku engkau di sini. Bapak berdoa semoga datang pemuda yang soleh yang meminangmu nanti. Bukan sore hari dibawa sama cowok, jangan malam-malam ya, bawa keluar. Nanti balik jam 10, kenapa malam hari? Dan ada pembiaran dari orang tua, anaknya berpacaran, naudzubillah, berduaan, mungkin berzina, dan mungkin bapak ibunya dulu juga berzina, sehingga membiarkan anak-anaknya berzina. Ada nggak kayak gitu di sini jemaah? Ibu-ibu, ada nggak anak-anak perempuan yang dibawa cowoknya sore hari, malam hari baru pulang? Ada apa tidak? Ada yang jawab. Tinggal jawab, ada apa tidak? Ada apa tidak? Banyak.
Hati-hati jemaah, yang akan mendapatkan naungan dari Allah seorang pemuda atau pemudi yang tumbuh besar taat sama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Hatinya itu bergantung di masjid. Tubuhnya ada di pasar, tubuhnya ada di sawah, mungkin tubuhnya ada di laut dan di pantai, tapi hatinya tetap di rumah Allah Jalla Jalal. Wallahi jamaah, kita tahu tempat yang paling dicintai Allah itu apa? Masjid. Tadi pagi saya sholat subuh di Palu sana. Sholat subuh, saya lihat warga setempat yang sholat, ternyata hanya imam sama makmum, imam sama tukang adzan. Kemana yang lain-lainnya? Hati kita ada di mana? Ada yang jantungnya bergantung di tempat judi. Mau tidur, bangun tidur, yang dalam pikirannya baru judi. Ada yang bergantung di tempat perzinahan. Ada yang bergantung di pasar. Selalu yang dia pikirkan pasar. Padahal tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasar jamaah. Bapak-bapak coba cari tahu, berapa sering melangkahkan kakinya ke masjid dan berapa sering melangkahkan kakinya ke pasar. Lelaki, bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu disunnahkan sholat di dalam rumah, nggak ke masjid. Tapi bapak-bapak yang laki-laki dengar azan, ngopi sambil ngerokok. Padahal dipanggil sama Allah, diseru mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dengar apa enggak? Kemana kupingnya? Coba dipanggil sama bupati, langsung ganti baju. Bupati panggil, alhamdulillah, baru pertama dipanggil sama bupati. Mau dikasih apa sama bupati? Gimana kalau yang manggil antum diundang ke rumahnya Allah, bukan rumahnya bupati, bukan rumahnya presiden, tapi Baitullah, rumahnya Allah, masjid itu jamaah. Lalu nggak ke masjid. Yang kasih kaki itu Allah, yang kasih tangan itu Allah. Engkau bisa melihat itu Allah yang kasih. Lalu kenapa ketika dipanggil engkau nggak mau datang? Tapi memang jamaah, sebagian kita tuh Islam pura-pura, casingnya Islam, pakai peci, pakai sarung, pakai surban, masya Allah. Tapi hatinya nggak ada di rumah Allah. Asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik. Yang casingnya doang Islam, penampilannya doang Islam, ngomongnya masya Allah. Asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik itu adalah salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena orang munafik ini salatnya riya. Salatnya itu hanya pencitraan, kalau bahasa sekarang nih, pencitraan supaya dilihat orang. Salat isya gelap, nggak ada yang ngelihat. Salat subuh gelap, nggak ada yang ngelihat. Dia nggak salat. Makanya kata Allah, "Idza qamu ila shalah qamu kusala." Orang-orang munafik kalau pergi sholat, mereka pergi bangkit dalam kondisi males. Allahu Akbar. Imamnya panjang sedikit bacaannya, Allahu Akbar. Imamnya baca Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Aduh, ini siapa imamnya ini? Kita lihat kalau sholat taraweh,
imamnya panjang sedikit, makmumnya ngomong, besok diganti imamnya. Cari yang cepat lah. Kita lihat masjid yang imamnya cepat ramai, Insya Allah. Yang imamnya lambat sepi. Bahkan kadang-kala makmum kalau imamnya panjang sedikit batuk-batuk makmumnya supaya imamnya tahu. Wallahi jamaah, orang munafik tuh sholat. Orang munafik itu hadir pengajian. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi makmumnya Nabi itu ada orang munafik. Bahkan pentolannya orang-orang munafik. Ngomongnya la ilaha illallah, ngomongnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ditanya, fasih mereka kalau bilang itu. Tapi sejatinya mereka nggak beriman, pura-pura beriman. Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia yang mengatakan, kami beriman dengan Allah dan hari akhir, kami orang Islam. Tapi apa kata Allah? Mereka bukan orang-orang beriman. Karena iman itu bukan hanya ucapan di lisan. Iman itu bukan status di KTP. Kamu Islam? Islam Pak Ustaz. Ini KTP saya Islam. Sholat ke masjid? Belum Pak Ustaz. Sholat di rumah? Aduh, kadang-kadang sholat di rumah. Ngakunya Islam. Jamaah, kita nggak akan merasakan nikmatnya jadi orang Islam kecuali kita cinta sama Allah. Itu masjid rumah Allah. Kalau antum melihat rumah Allah, ya Allah, ini rumahnya Allah, ini masjid, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini. Gantung hatimu di sana. Silahkan ke pasar, silahkan bekerja di kebun. Ketika terdengar suara azan, jantungnya berdetak. Saat ini aku harus ke rumah Allah. Kenapa? Jantungku ada di sana. Antum bisa lihat ya, seorang yang cinta sama anaknya, kalau dia lihat anaknya bahagia, dia ingin peluk itu anaknya, dia ciumi itu anaknya. Karena anak adalah jantung orang tuanya. Maka jadikan rumah Allah jantung, baru akan mendapatkan naungan selamat hidup kita insya Allah. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, warajulani tahabba fillah wajtama alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Kenapa kamu cinta sama fulan? Ya Allah, gimana aku tidak cinta kepada fulan Ustaz? Fulan ini ahli sholat malam, suka bersodakoh, puasa Senin Kemis, maka aku cinta kepada dia. Orang-orang yang dicintai Allah, kenapa aku tidak mencintainya? Kebanyakan perkumpulan manusia itu bukan karena Allah. Perkumpulan karena sama-sama piara sapi, ada kumpulnya. Ada perkumpulan sama-sama piara ayam, kumpul di sana. Ada perkumpulan sama-sama naik motor bebek. Perkumpulan yang didasari bukan karena cinta kepada Allah, karena maslahat. Bahkan sebagian kita berkumpul itu karena uang. Kenapa kamu cinta sama fulan? Fulan punya fulus. Kalau nggak ada fulusnya ditinggal. Tapi ada orang-orang yang cintanya karena Allah. Orang-orang ini akan mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Jamaah, semua hubungan, semua cinta, semua kasih sayang yang tidak dibangun di atas ketakwaan akan jadi permusuhan. Bapak sama anaknya akan bermusuhan nanti. Ibu sama anaknya, suami sama istrinya, mereka akan bermusuhan kelak pada hari kiamat. Apabila kecintaan dia tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu
illal muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka mulai saat ini, yang suami istri, coba rumah tangganya dibangun di atas takwa. Malam hari jam 3, ibu-ibu bangun duluan, bangunin suaminya. Bang, bangun bang. Ngapain? Katanya mau nonton bola bang. Itu yang banyak terjadi. Enggak, sekarang membangunkan suami bukan karena nonton bola, tapi untuk sholat malam. Ayolah bang, masa selama hidup kita nggak pernah sholat malam? Umur 50 tahun nggak pernah kita munajat sama Allah, kita nggak pernah bersyukur sama Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, dosanya sudah diampuni jamaah, yang lalu dan yang akan datang. Itu sholat malam sampai bengkak kakinya, sampai istrinya kesian melihat suaminya begitu. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah ngampuni dosa-dosa yang dulu dan yang akan datang. Apa sih dosa Nabi? Dia terjaga dari dosa. Lalu kenapa engkau Nabi sholat sampai bengkak kakimu? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala akun abdan syakura. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur atas apa jemaah? Apakah rumah Nabi besar? Hartanya banyak? Seringkali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Sering datang ke rumahnya mengatakan, ada yang bisa dimakan? Apa kata di sini? Lah, nggak ada kecuali air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ana shaim." Kalau gitu hari ini aku puasa. Pernah kata istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Marra hilalun, thumma hilalun, wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar." Nih buat yang susah hidupnya sekarang, buat yang hidup di tenda-tenda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu rembulan, 1 bulan pergi, masuk bulan kedua, masuk bulan ketiga, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Lalu ditanya, kalian makan apa? Al-aswadan, kurma sama air. Nggak ada makanan. Tapi rumah tangga itu dibangun karena cinta kepada Allah, karena ketakwaan kepada Allah. Suaminya bertakwa, istrinya tidak menuntut. Ibu-ibu, kalau suaminya pulang ke rumah, biasanya ditanya apa? Bapak-bapak, kalau bapak-bapak pulang ke rumah, biasanya ditanya apa sama istrinya? Dari mana? Betul? Mulai saat ini ibu-ibu nggak perlu lagi tanya dari mana. Dirubah pertanyaannya. Mulai tumbuhkan cinta karena Allah, bangun rumah tangganya, jadikan rumahnya menjadi surga. Kalau suaminya pulang dari luar, ditanya mau apa, supaya suaminya betah di rumah. Ajak ngaji bersama di rumah. Bang, udah berapa lama kita nggak pernah ngaji bang? Yuk tadarus bang, sama anak-anaknya. Habis maghrib buka Qur'annya, bapaknya menyimak anaknya ngaji. Subhanallah, semoga akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh, yauma la dhilla illa dhilluh. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima adalah seorang lelaki seorang lelaki
yang diajak oleh wanita cantik dan bangsawan, bukan wanita jelek jemaah. Laki-laki diajak berzina oleh wanita cantik, kaya, punya kedudukan. Lalu lelaki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jemaah, fitnah terbesar buat laki-laki itu wanita. Seorang yang ahli ibadah, haji 10 kali, dititipin duit 1 miliar, insya Allah duit 1 miliar nggak akan kurang. Tapi kalau dititipin perempuan, kira-kira bisa jaga apa enggak? Bapak-bapak, kalau dititipin cewek cantik umur 18 tahun di rumahnya, bisa jaga apa enggak? Wallahu a'lam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian takutlah sama dunia dan takutlah dengan wanita. Hati-hati sama perempuan. Perempuan ini kalau keluar rumah langsung disambut oleh setan, ibu-ibu. Perempuan itu tuqbilu fi surati syaitan wa tudbir. Dari belakang, dari depan, setan itu menghiasi dia. Makanya kalau bapak-bapak jalan, jangan di belakang wanita. Ada istilah bahasa Inggris itu ladies first. Perempuan jalan duluan. Jangan sekarang perempuan di belakang. Karena kalau perempuan jalan duluan, kita akan melihat postur tubuh dia. Enggak usah, anak menundukkan pandangan, enggak usah. Ke bawah menggoda, ke tengah menggoda, ke atas menggoda. Terus bagaimana caranya? Jalan di depannya, biar perempuan di belakang. Dan ada seorang lelaki yang diajak berzina, dia menolak. Kenapa? Karena takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wallahi jamaah, Nabi Yusuf alaihi salam ketika di rumah berduaan sama Zulaikha, diajak berzina sama Zulaikha, Nabi Yusuf lari jamaah, lari mau keluar rumah. Maka hati-hati, nggak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Tidak boleh berduaan dengan wanita yang tanpa mahramnya. Karena kalau laki-laki berduaan dengan wanita yang tanpa mahramnya, yang ketiganya siapa? Setan. Mau tua mau muda, usah, nggak ada nafsu saya sudah, tetap setan tidak pernah berhenti menggoda. Maka tundukkan pandangan kita, jaga kemaluan kita supaya kita selamat jamaah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiq yaminu. Tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanan. Ikhlas lillahi ta'ala. Kebanyakan orang kalau sedekah, masya Allah, Bapak Fulan nyumbang buat masjid 200.000, mari kita doakan. Bapak Fulan sedekah 1 juta, nggak masuk sini. Yang masuk dari 7 keselamatan ini, yang sedekah, yang seluruh penduduk desa, bahkan istrinya tidak tahu dia sedekah. Jamaah, Allah mengatakan, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan, itu baik, asalkan ikhlas, nggak apa-apa. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, kita ke rumah fakir miskin, kita taruh amplop di bawah pintu rumahnya, kita sholat di masjid, masya Allah. Ketika orang-orang pulang, kita keluarkan dompet kita, kita masukkan ke kotak amal, 1 pun nggak ada yang lihat di masjid. Maka orang ini insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kebanyakan kita jamaah
Ria. Ketika ada kotak amal lewat, keluarkan dompetnya. Dia keluarkan yang merah. Ini gimana masukkannya? Kok sulit yang ini? Supaya dilihat oleh orang banyak. Seharusnya tutupin, masukkan ke sana tanpa ada yang melihat. Dan berkaitan dengan sedekah. Salah satu sebab selamat dari petaka, dari bala dan musibah itu banyak-banyak sedekah. Khususnya sedekah yang sembunyi-sembunyi. Ingin motornya selamat, kebanyakan orang berangkat ke bengkel, cek di bengkel, olinya dicek, silahkan. Tapi jangan lupa sedekah. Minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan motorku dijaga ya Allah. Silahkan. As-sadaqatu taqi masari as-su. Sedekah itu menyelamatkan dari mati buruk, dari su'ul khatimah. Nggak harus nunggu kaya sedekah. Sebagian berpikir, Ustaz, ana apa yang akan ana sedekahkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah jemaah. Lagi majelis taklim, ada pembagian pisang. Kita dapat pisang satu, sebelah kita nggak dapat. Kita putus jadi dua. Silahkan. Mungkin ini yang memasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu khususnya. Ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Id, khutbah hari raya, beliau itu ceramah kepada kaum laki-laki. Ingat dulu nggak ada mic, diceramain yang laki-laki. Setelah selesai berceramah kepada kaum laki-laki, Nabi Muhammad SAW datang ke barisannya para wanita, lalu mengatakan kepada para wanita, tasaddaqna, wahai para wanita, kalian banyak-banyak sedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Ibu-ibu, kebanyakan penghuni neraka laki-laki apa perempuan? Terus gimana caranya supaya masuk surga? Banyak-banyak sedekah. Kenapa banyak wanita yang masuk neraka? Yakfurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini kufur. Banyak yang kufur. Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Banyak melupakan kebaikan suaminya. Banyak kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya dari jalan suaminya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr." Andai kata kamu berbuat baik kepada wanita sepanjang 1 tahun, kemudian perempuan itu melihat engkau melakukan kesalahan sekali, apa kata perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qad. Aku nggak pernah melihat engkau berbuat baik sama aku. Engkau tidak pernah membahagiakan aku. Maka wanita-wanita di masa Nabi SAW itu melepas antingnya, dilemparkan ke selendangnya Bilal bin Rabah, melepas gelangnya, cincinnya, kalungnya. Wallahi jamaah, neraka benar adanya dan kematian itu pasti. Rumah kita akan kita tinggal, anak-anak akan kita tinggal. Maka persiapkan diri untuk menyelamatkan dari api neraka. Yang terakhir, yang ketujuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang lelaki yang mengingat Allah berzikir sendirian, bukan berjamaah, bukan di depan orang-orang. Kalau habis sholat kita zikir banyak yang ngeliat. Ini orang berzikir sendirian, kemudian dia meneteskan air mata takut kepada Allah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah menangis karena Allah? Kebanyakan kita menangis karena musibah. Ditinggal mati anaknya menangis, rumahnya hilang menangis, motornya hilang menangis, tapi nggak pernah menangisi dosa-dosa dia. Pernahkah bapak-bapak menangisin 2 rakaat sebelum subuh? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ibu-ibu, kalau kehilangan mobil harga 100 juta, kira-kira nangis apa enggak? Ibu-ibu, nangis apa enggak? Ada yang nangis, ada yang enggak. 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau dikasih pilihan, tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh, tapi dapat rumah harganya 1 miliar, atau nggak dapat rumah 1 miliar tapi dapat 2 rakaat sebelum subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, milih mana? Rumah lah Ustaz. Rumah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari kota Palu semuanya, lebih baik dari negeri Indonesia, lebih baik dari Asia, lebih baik dari bola dunia ini jemaah. Itu 2 rakaat sebelum subuh, tapi kita nggak peduli. Maka cobalah kita sedikitlah malam hari duduk merenung, ya, lihat kebesaran Allah, ingat dengan dosa-dosa kita. Mata kita gunakan untuk apa? Tangan kita gunakan untuk apa? Kaki kita melangkahkan kemana? Lalu teteskan air mata, ya Allah, ternyata nikmat yang kau berikan kepadaku, aku gunakan untuk kemaksiatan selama ini. Ahibati fillah, jemaah rahimakumullah, silahkan antum pilih 1 dari 7. Tapi kalau bisa 7-7-nya dimiliki, sehingga kita selamat pada hari kiamat, mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar, kemudian menuju ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melewati sirat menuju surga Allah jalla jalaluh. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu yang bisa saya sampaikan jemaah.